Oke, yang selanjutnya kita akan lanjutkan untuk yang ketiga, yang memang krusial dan memang penting untuk dipahami pertama untuk awal kali. Seperti video yang sebelumnya, di mana saya sudah menjelaskan untuk tipe data ya adik-adik. Lalu kita akan belajar tentang hubungan. Jadi ada beberapa tipe hubungan antar tabel yang akan digunakan di dalam database SQL ini. Jadi ada relasi, di mana di relasi ini ada dua hal yang harus dipahami dan harus selalu diingat. Ada primary key dan juga ada foreign key. Mungkin jika kita berada di tahun 2007 atau 2011, mungkin primary key dan foreign key ini harus di-assignmentkan satu persatu. Tapi kita sudah di tahun 2025 ya. Ada yang lebih mudah. Jadi untuk memahami primary key dan juga foreign key itu, di mana kita langsung nanti praktik di RD Plus saja. Oke, ini kita sudah di RD Plus. Untuk primary key itu apa sih? Primary key itu ya ini. Jadi sangat mudah. Kalau misalnya dulu waktu aku masih kuliah itu masih belum ada seperti ini ya. Waktu semester 1 2 itu masih manual, belum tahu RD Plus ini. Dan jujur jujur saja untuk RD Plus itu tampilannya sekarang udah berubah. Dulu RD Plus tampilannya nggak seperti ini. Tampilannya sangat nggak bisa digeser-geser kayak gini. Jadi sangat terbatas kalau kita desain. Jadi kita harus desain manual dan dulu masih harus satu-satu untuk ngetiknya di dbeaver ini. Nah, jadi di sini harus satu-satu kita harus assignmentkan sendiri primary key-nya yang mana, nah dan juga foreign key-nya yang mana. Ini sangat menyusahkan dan juga sangat membuat lama sebenarnya. Itu dulu. Tapi sekarang kita sudah hidup di zaman 2025, jadi kita manfaatkan teknologi yang ada adik-adik. Untuk primary key dan foreign key itu apa? Jadi kita buat tabel kedua terlebih dahulu ya. Ini kita sudah mempunyai izin melbu. Tadi izin melbu itu untuk masuk ya, aku bilang untuk login credential. Jadi login credential itu biasanya menggunakan username, email, dan juga password. Untuk create ad dan update ad ini biasanya juga ada. Biasanya ada. Dan ada beberapa perusahaan dan memang jika kita berbicara tentang enterprise yang besar, itu biasanya di sini ada login log, login log atau history login. Kalau di sini saya pengen unik ya, apa ya? Catatan, catatan. Jadi di sini kita menggunakan catatan Molbu, terus catatan Molbu ini karena tadi login log, ya. Login log. Di sini kita menggunakan ID data untuk ID-nya untuk pembeda datanya. Ini biasanya selalu ada ID-nya. Memang ada suatu case kalian bisa tidak menggunakan ID di sini, tidak apa-apa, tapi itu akan menyulitkan kalian ketika kalian ingin mengupdate data ataupun nanti mendelete data atau menselect data. Terlebih lagi jika kalian memanfaatkan kursor, kalian memanfaatkan pointer, atau kalian memanfaatkan indexing. Jadi ketika kalian memanfaatkan tiga itu, kalian juga perlu ID data ini. Jadi ini penting-penting tapi nggak penting, tapi lebih banyak pentingnya. Untuk ID data, lalu ada di sini login. Login ID ini ketika dia loginnya kapan. Di sini kita menggunakan date. Nah, tapi nanti di datanya kita ubah menjadi date time. Oh iya, tadi mana ya? Oh ya, tadi di dbeaver juga, sorry, mungkin saya share-nya salah ini. Saya share-nya satu screen aja. Oke, tadi di dbeaver, untuk di dbeaver ini, oke, tadi yang saya bilang, ketika kita masih pakai cara jadul, kita ketik primary key-nya satu persatu, foreign key-nya satu persatu, tapi karena zaman sudah berkembang, kita bisa pakai tools tadi. Jadi kalau ada yang gampang, kenapa di sini susah ya? Oke, lalu karena ini masih date ya, masih date, kita ubah ke time series. Kita menggunakan PostgreSQL, kita ambil time seriesnya nanti. Jadi created add dan juga update add-nya ini
nanti kita perlu ubah. Jadi kita drop dulu. Jangan lupa skemanya, lalu izin waktu. Kita hapus. Ya. Yes, do not pasti. Oke, karena masih satu ya, kita tidak perlu cascade. Kalau misalnya nanti ada tabel yang dia saling mengambil, mungkin harus cascade ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Untuk login add-nya, itu kita menggunakan date sudah. Tadi kita membahas tentang primary key. Apa sih sebenarnya primary key dan juga foreign key itu? Apa bedanya foreign key dan juga primary key? Primary key itu biasanya yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu tabel. Data suatu tabel. Jadi kayak ini ID Melbu nih. Dalam satu baris di izin Melbu ini, diidentifikasinya menggunakan ID Melbu. Jadi nanti fungsinya itu untuk di apa namanya? Kok lupa ya aku ya. Nanti itu fungsinya ada di uh, fungsinya ada di query. Jadi ketika kalian ingin melakukan search, kalian ingin melakukan pencarian terhadap suatu data, itu ID itu sangat penting. Dan juga untuk edit, untuk yang aku bilang kemarin, untuk API itu biasanya ada post, put, delete, dan juga get. Nah, untuk get-nya sendiri biasanya juga perlu ID. Ada yang get menggunakan ID, ada yang get menggunakan username, ada juga itu. Ada kalau kita menggunakan put itu biasanya amannya menggunakan ID. Karena apa? Username ini bisa aja sama dengan antara satu orang dan yang lainnya. Ada yang sama, ada yang memang kita menggunakan unique. Ada beberapa kasus. Nah, misalnya username saya Naval ini. Dan ada orang lain username-nya juga Naval. Nah, itu yang biasanya jika di search itu dia error. Dan juga ada suatu kondisi seperti di C Sharp, jika kita menggunakan Java, Spring Boot, dan juga C Sharp, ketika kita search-nya tidak menggunakan ID, maka dia akan error. Jadi maunya dia menggunakan ID atau unique. Nah, ini bisa nih kita buat unique nih untuk username dan juga email. Ini kita bisa nih buat unique ketiga ini. Kalau primary key pasti unik ya. Nah, terus juga ini untuk ID data, untuk primary key-nya yang uh, menjadi ciri khas suatu apa namanya sebagai identifier atau sebagai penentu atau sebagai ini loh data, misalnya nih username-ku Novel nih, username-ku Novel atau ID melpunya satu nih. Ini loh, ID yang satu itu username-nya Novel. Terus juga apa password-nya ini, emailnya ini. Nanti kita praktekkan juga di SQL-nya ya. Untuk ini kita buat untuk primary key-nya selalu ID data. Sebenarnya bisa sih login at ini jadi primary kalau misalnya kita sedikit out of the box gitu ya, out of mind gitu. Kita pengen, aku pengen jadi orang yang unik gitu. Ini bisa login at ini bisa dibuat dibuat uh, primary key bisa. Tapi jarang. Oke. Dan juga penentuan primary key ini yang pertama, primary key ini kalian harus pastikan datanya itu tidak akan kembar satu sama lain. Jadi primary key itu tidak bisa kembar. Misalnya nih, ada yang nama Naval, terus ada orang lagi namanya Naval juga. Ketika ini kembar, kalau di ID, kalau di primary key, dia akan error. Dia tidak bisa masukkan data baru itu kalau ada yang kembar. Jadi primary key ini pastinya unik. Jadi meskipun kita tidak mengassignmentkan ini sebagai unik, dia pasti menjadi unik. Oke, yang selanjutnya primary key tentang hal-hal yang berbau primary key tadi sudah. Yang pertama primary key harus unik, yang kedua primary key itu harus apa namanya harus menjadi suatu penanda atau primary key menjadi apa namanya identifier. Kita sekarang beralih ke foreign key. Oke, untuk foreign key sendiri ini apa? Foreign key itu adalah primary key dari tabel lain. Jadi kalau misalnya satu tabel dan lainnya mau berhubungan, nah primary key yang ada di tabel ini
di izin melbu, kalau misalnya mau dihubungkan, nah tadi yang aku bilang kan, lebih baik langsung praktek aja. Kalau mau menghubungkan, jangan kebalik ya menghubungkan. Misalnya aku mau menghubungkan izin melbu ke catatan melbu. Izin melbu diseret ke catatan melbu. Jangan kalian seret catatan melbu ke izin melbu. Loh, kenapa kok bisa gini? Karena salah arah, wos, salah arah dan tujuan. Salah arah itu akan itu bisa menjadikan error juga dalam suatu hubungan, dalam dalam suatu relasi hubungan antar tabel. Oke, jadi yang tadi ya untuk tadi primary key itu apa sih? Primary key itu ya foreign key itu apa sih? Sorry, foreign key itu apa sih? Foreign key itu ya primary key dari tabel lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menemukan, kalau misalnya ada suatu case nih, ada suatu soal nih, nah, ini ada Sima Pensu, kita masuk ke coba Cakranatanya. Nah, ini kan sudah ada hubungan-hubungannya. Nah, ini kita coba masuk ke jenis stok nih. Oke, jenis stoknya nih. Oh, jenis stok nggak ada, guys. Nggak ada ini. Kita coba yang lain. Kita masuk ke Sima Pensu lagi, Cakranata. Apa ya yang ada primary key-nya? Yang ada primary key yang berhubungan. Progress proyek. Progress proyek. Kita coba di progress proyek. Nah, di sini ada ID project dan juga ada ID group. Nah, kalau kita lihat ini, rancangan progress proyek ini, dia mengambil primary key dari ID proyek dan juga ID group. Oke, di sini nih, kita mau tahu, kalau kita pengen tahu, kalau kita dapat soal dan suatu tantangan, disuruh nebak nih, ini progress proyek nih, ini berhubungan sama mana aja. Ya kalau di kalau di Weaver nih gampang tinggal R diagram aja. Tapi kita juga bisa lihat di primary key, di reference, ada foreign key. Kita bisa lihat di foreign key-nya ini. Nah, jadi foreign key-nya ini dia mengambil dari mana aja. Nah, ini dia mengambil dari grup melbu dan juga rancangan project. Jadi kalau kalian misalnya mau menghapus tabel progress proyek ini, kalian juga harus menghapus, sorry, kalau kalian mau menghapus tabel grup melbu ini dan juga rancangan proyek, kalian pertama kali harus menghapus si project proyek ini. Karena apa? Mereka saling berhubungan, saling terikat. Nah, setianya setianya tabel di dalam database ini, karena mereka hubungannya sangat kuat, mereka nggak bisa dihapus kecuali yang memiliki hubungan juga dihapus. Jadi hanya mau dia memisahkan seperti itu. Jadi kalau mau misalnya pengen tahu uh, tabel ini mengambil apa, dia mengambil ini dari mana aja sih? Nah, tadi caranya lihat foreign key-nya saja. Oke, ini kita sudah punya untuk foreign key dan juga primary key dan di sini sudah terhubung. Kita lanjut, kita lanjut ke relasi. Jadi di sini ada relasi, ada one to many, dan many to many. One to one itu bagaimana? Di mana satu data itu terhubung dengan data satu doang gitu loh. Jadi satu tabel dia cuma terhubung dengan satu tabel aja. Bingung. Emang agak bingung sih, waktu kuliah aku juga agak bingung. Tapi di sini aku aku akhirnya tahu gitu loh. One to one itu semakin berjalannya waktu juga praktis. One to one itu gimana? Ya one to one itu yang ini kita buat ini one to one. Jadi izin melbu dia memberikan ke catatan melbu. Udah, catatan melbu dia dia hanya terhubung dengan izin melbu saja. Nah, kayak gitu. Jadi catatan melbu ini one to one dengan izin melbu. Lalu kok kalau one to many gimana? Nah, kalau one to many kita membuat tabel baru di sini. Kita membuat tabel baru di sini karena ini wewayangan berarti tentang orang, berarti ini ada info peng. Info peng di sini tetap ada ID pengguna. Terus di sini ada nama lengkap. Terus di sini habis nama lengkap ada nomor. Terus ada alamat. Terus kita buat foto karena biasanya ada foto profil. Terus nomor, alamat, foto. Terus di sini kita kasih
apalagi ya kira-kira yang ada di profile atau nama, alamat, NIP. Ya, biasanya NIP atau nomor kepegawaian itu biasanya digunakan di primary key ini. Jadi bisa, misalnya kalian langsung NIP, nomor induk pegawai, atau kalian menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa itu juga bisa. Atau menggunakan NIK jika di kependudukan. Itu bisa NIK digunakan sebagai primary key. Tapi karena biasanya ada alasan keamanan dan lain sebagainya, NIK ini tidak digunakan di sini. Jadi tetap menggunakan ID pengguna. Terus ini dia menggunakan NIK. Terus kalau kita berpikir, kok bisa NIK digunakan di primary key? Ya bisa, karena NIK itu unik. Tidak ada NIK satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Apa? Itu sama, pasti berbeda antara satu orang dan yang lainnya. Terus di sini ada alamat, terus misalnya ada agama, terus juga ada kalau misalnya divisi nanti aja lah. Agama ini cara aja di 64 karena pendek biasanya untuk NIK ini dia integer. Terus foto, part foto, karena pet kita pakai 128. Gitu. Ada nama foto yang panjang, terus ada alamat kita juga pakai varchar 256. Terus ada nomor, nomor, misalnya ini nomor telepon ya, nomor telepon. Ini kita pakai 256. Eh, Kalau kalian bertanya, kan nomor telepon itu pakai angka. Kenapa kenapa nggak integer atau float? Kenapa kok varchar? Ya, memang nomor telepon pakai angka, tapi nomor telepon tidak bisa dijumlah. Apakah ada orang yang ngide gitu jumlah nomor telepon kayak aku pengen 081 tak tambah dengan 081 atau 081 tak tambah 085. Itu kan jarang kan. Terus ada nama lengkap tadi sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Nama lengkap ini 256. Terus kita buat primary key-nya, kalau misalnya aku pengen unique di sini unique agar eh, tidak salah memasukkan NIK. Nah, ini unik biasanya kalau misalnya dia salah memasukkan NIK dan menggunakan NIK orang lain, itu error. Jadi ada catch errornya. Tapi karena catch error biasanya user itu agak males kayak, oh ini kok error, nggak bisa. Meskipun dia sendiri yang typo, ya ya memang usernya akhirnya harus sabar. Tapi kebanyakan user nggak sabar kan. Jadi kembali lagi kita harus memahami sisi user experience. Jadi NIK bisa unik, bisa tidak, dan aku pilih tidak pakai unik. Oke, save dan kita hubungkan untuk izin melbunya. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, jadi setiap pengguna itu nanti memiliki ID melbu. Oke. Nah, ini berarti many to one to many. One to many. Jadi satu data di tabel pertama, sorry, bukan bukan one to many, ini one to one. Jadi satu data di tabel pertama terhubung dengan satu tabel di data kedua. Ini one to one. Untuk one to many itu gimana? Untuk one to many ini bisa kita buat lagi. Misalnya nih, kita buat di divisi. Kita buat tabel baru, divisi. Nah, grup divisi ini ada ID divisi. Sorry, ID divisi. Terus di sini ada uh, ID divisi, terus nama divisi. Oke, ID divisi dan nama divisi. Di sini kita kasih primary key, terus ada, oh iya. Nah, update. Kenapa kok ada create add dan update add? Ini untuk membiasakan, jadi untuk logging nanti. Logging itu apa sih? Jadi logging itu biar kita ngerti kapan user ngubah, dan itu dia ngubah siapa. Nah, itu untuk loggingnya. Oke, untuk divisi ini biasanya ada catatan melbu. Nah, ini divisi kan? Nah, sini ada. Divisinya apa? Di sini, divisi ini dia many to one. One to many. Sorry, one to many. Di mana dalam satu divisi itu bisa berisi banyak orang di sini. Kalau ini one to one, izin melbu ini. Kenapa? Karena yang pertama, satu username itu hanya bisa dipakai untuk satu orang login. Satu email juga hanya bisa dipakai untuk satu orang. Nah, beda dengan divisi. Satu divisi itu bisa dipakai atau diisi dengan beberapa orang.
Jadi nih bakal ada di sini untuk untuk disortir. Jadi nanti orang ini divisi apa, dia lagi apa. Seperti ada di salah satu contoh saya itu ada di MySQL local ciri mana ya? Ah, oh nggak ada guys. Oh nggak ada guys. Sudah saya hapus dalam nih. Jadi untuk divisi ini dia 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 bisa diisi beberapa orang. Nah ini nih relasi one to many. Jadi satu divisi diisi beberapa orang. Untuk relasi yang ketiga, many to many. Many to many ini apa? Many to many ini seperti ini. Dari banyak table, dari banyak data, itu berhubungan dengan banyak data. Biasanya many to many ini mungkin kalau misalnya sudah program atau aplikasi kalian sudah besar ya, itu many to many akan terpakai. Tapi kalau misalnya aplikasi hanya kecil, itu jarang terpakai. Misalnya nih, uh, many to many itu ada di logging biasanya. Misalnya kalau kita paksakan buat many to many itu biasanya ada di log pewayangan. Nah, di dalam ID log, terus ada create app. Nah, di sini ini ada ID log. Biasanya many to many ini dia membutuhkan bantuan tabel baru. Ya, jadi membutuhkan bantuan tabel baru itu maksudnya gimana? Ya kayak gini misalnya ada orang edit nih. Gimana ya? Susah kalau misalnya apa aplikasinya masih kecil. Oke, nanti many to many mungkin saya carikan use case di nextnya ya, di next video. Jadi kita sekarang langsung ke penerapan bagaimana di database-nya. Oke, untuk saya tunjukkan tadi one to many, saya ingat ada data di sini untuk one to many itu ada di Cakranata sini. Cakranata terus ada di jenis stok. Nah, jenis stok ini ketika IR diagram, nah one to many, di mana di IR diagram jenis stok ini cuma satu datanya ya kan? Datanya cuma ada satu, dua, tiga, ada IC, microcontroller, wireless, dan lain sebagainya. Di IR diagram ini yang banyak itu di stok bahan. Jadi ketika kita ke tabel stok bahan, nah ketika kita ke tabel stok bahan itu ada di sini. Kok jumlah masuk? Sorry, sorry. Nah, ini ada jenis stok. Jadi kalau misalnya kita pakai where, ID, ID jenis stok. Nah, sama dengan satu. Enter, oh nggak bisa guys. Stok bahan, ID jenis stok. Where close. Oke, kita pakai sintaks where close sama dengan satu. Oh, kalau gini juga bisa. Oh, sorry. Ini ada dua guys. Nggak bisa kayak gini. Ini. Nah, kalau gini bisa kan? Where satu atau where tiga. Nah, kalau gini kan ada banyak kan? Jadi yang ID stoknya tiga, ID stoknya ada tiga, ID stoknya tiga, dia ada banyak data yang ID stoknya tiga. Ini yang one to many. Oke, lalu kita langsung aja. Tadi izin melbu sudah di drop. Oke, kita langsung ke eksekusi sini. Oke, ini harus fokus dan harus wait, mana ini? Oke, nah kalau menggunakan ER diagram, sorry, kalau menggunakan ERD plus, jadi ERD plus ini enaknya kalau kita paste dia langsung urut. Kan tadi aku bilang kan, ketika ada hubungan satu tabel dan satu tabel lainnya, parent-nya itu tidak boleh di run setelah child. Jadi nih, misal nih, in the case, dalam kasusnya, ini catatan melbu, dia membutuhkan ID melbu.
Nah, ini dia membutuhkan ID melbu. Ketika kalian create ini, tapi tabel ID melbu belum kalian create, maka dia akan error. Sebagai contoh, langsung aja kita eksekusi ya. Di catatan melbu kita run. Nah, dia izin ID melbu tidak ada. Karena apa? Ini belum di run. Oke. Meskipun sudah kita pakai pewayangan untuk skemanya dia, nah nih, nah dia juga tidak ada. Oke, jadi kita harus ngeran dari atas terlebih dahulu. Oke, untuk date-nya di sini, ini kita ambil untuk timestamp. Oke, ini udah timestamp ya, di atas. Ini udah timestamp. Ntar udah ke create, date, timestamp. Terus jangan lupa untuk grup divisi, ini kita wayangan. Nah, dari SQL ini kita bisa tahu, nah ini dark mode gambar wajahku jadi gelap gini ya. Dari SQL ini kita bisa tahu mana yang membutuhkan primary key dan mana yang tidak, mana yang berhubungan dan mana yang berdiri sendiri, yang tidak memiliki ikatan. Kayak tadi grup divisi ini dia kan tidak memiliki ikatan, tapi sorry, dia tidak diikat. Ini diikat sama grup divisi. Gimana ya bilangnya ya? Ini info pengguna dia membutuhkan grup divisi, tapi grup divisi dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Ya, jadi dia berdiri sendiri. Oke, lalu di sini ini kita ambil untuk skemanya. Karena ini mengambil tabel, kita juga jangan lupa untuk skemanya, tabelnya, dan ini date time-nya kita gunakan timestamp. Ketika sudah dibuat, enter, dan selesai, bisa dibuat tabelnya. Kalau untuk info pengguna juga, ini tadi sudah info pengguna ini harusnya ada create add ya, create add sama update add. Kita kopas saja dari sini, create add sama update add-nya. Wait, yes. Lalu untuk pewayangan skemanya ini kita, nah ini sudah, oke, ini sudah. Dan di sini kita run. Lalu untuk lognya di sini create add-nya menggunakan timestamp. Lalu untuk skemanya, nah, di sini kita sudah bisa membuat suatu tabel untuk satu database. Kalau kita reverse, di sini juga sudah ada. Nah, dan kita lihat ERD-nya untuk wayangan di sini. Nah, ERD-nya setidaknya sama. Dan pastikan ERD-nya sama dengan, sorry, ERD-nya sama dengan yang ada di ERD Plus. Ini bisa nih, ini yang di sebelah kiri izin melbu, grup divisi, dan juga log. Ini bisa kita samakan, ini untuk log. Terus ada grup divisi, terus ada izin melbu. Ini kita geser aja, izin melbu, log, grup divisi. Di sini ada catatan melbu. Nah, udah. Nah, kalau gini, nah ini kan ada kan, ini mengarah ke grup divisi, ini mengarah ke izin melbu, ini mengarah ke izin melbu, ini mengarah ke grup divisi. Nah, apa jalur path-nya, apa ER diagramnya itu sama juga dengan di sini. Oke, untuk ini sekian dulu untuk relasi antar tabel. Jadi untuk membuat relasi antar tabel, mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang relasi antar skema. Jadi agar skema satu dan skema lainnya bisa terhubung. Jadi agak sama sebenarnya. Tapi di selanjutnya saya juga akan sebutkan, saya akan jelaskan bagaimana perbedaan jika menggunakan date, time series, dan lain sebagainya. Oke, dan juga saya akan menjelaskan apa keuntungannya menggunakan skema. Banyak banget ya yang tak jelaskan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.